Hukum puasa Ramadan bagi ibu hamil dan menyusui. Kondisi fisik seorang wanita dalam menghadapi kehamilan dan saat-saat menyusui memang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, kalori yang dibutuhkan untuk memberi asupan bagi sang buah hati adalah sama, yaitu sekitar 2.200 sampai 2.300 kalori per hari untuk ibu hamil dan 2.200 sampai 2.600 kalori per hari untuk ibu menyusui. Kondisi inilah yang menimbulkan konsekuensi yang berbeda bagi para ibu dalam menghadapi saat-saat puasa di bulan Ramadan. Ada yang merasa tidak bermasalah dengan keadaan fisik dirinya dan sang bayi sehingga dapat menjalani puasa dengan tenang. Ada pula para ibu yang memiliki kondisi fisik yang lemah yang mengkhawatirkan keadaan dirinya jika harus terus berpuasa di bulan Ramadan. Begitu pula para ibu yang memiliki buah hati yang lemah kondisi fisiknya dan masih sangat tergantung asupan makanannya dari sang ibu melalui air susu sang ibu. Jika khawatir terdapat kemudorotan atau bahaya terhadap kesehatan maupun janin saat sedang mengandung dikarenakan puasa yang dilakukan di bulan Ramadan, maka dibolehkan bagi wanita hamil untuk tidak berpuasa. Sebagaimana telah disepakati para ulama berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang artinya, dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ia berkata, hal tersebut merupakan keringanan bagi laki-laki tua dan wanita tua, dan mereka sementara kedua mampu melakukan puasa agar berbuka dan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Dan keringanan bagi orang yang hamil dan menyusui apabila merasa khawatir. Abu Daud berkata, yaitu khawatir kepada anak mereka berdua, maka mereka berbuka dan memberi makan. Jika tidak berpuasa Ramadan karena mengkhawatirkan diri Anda sendiri, maka diwajibkan untuk menggantinya atau mengqadha hari-hari tersebut di luar bulan Ramadan. Sementara jika tidak berpuasa dikarenakan mengkhawatirkan anak yang dikandung, maka diwajibkan menggantinya dengan membayar fidyah. Namun di dalam menentukan apakah puasa Ramadan nanti dapat membahayakan diri atau anak yang sedang dikandung, maka hendaklah berkonsultasi dengan dokter yang bisa dipercaya terlebih dahulu, karena dialah yang lebih mengetahui tentang kondisi kesehatan seorang wanita hamil. Berikut hukum bagi ibu hamil saat berpuasa. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Guru Hikmah ini. Klik tombol subscribe di bawah video ini, kemudian klik tombol lonceng, agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Yang pertama, untuk ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya saja bila berpuasa, maka wajib untuk mengqadha tanpa fidyah di hari yang lain ketika telah sanggup berpuasa. Keadaan ini disamakan dengan orang yang sedang sakit dan mengkhawatirkan keadaan dirinya. Yang kedua, untuk ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan dirinya dan buah hati bila berpuasa. Sebagaimana keadaan pertama, sang ibu dalam keadaan ini wajib mengqadha sebanyak hari-hari puasa yang ditinggalkan ketika sang ibu telah sanggup melaksanakannya. Yang ketiga, untuk ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan keadaan si buah hati saja. Untuk kondisi ketiga ini, ulama berbeda pendapat tentang proses pembayaran puasa sang ibu. Berikut sedikit paparan tentang perbedaan pendapat tersebut. Namun untuk kasus ini,
Kita ambil dalam ayat Al-Quran yang dijadikan dalil bahwa wanita hamil dan menyusui hanya membayar fidyah, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu membayar makan satu orang miskin. Hal ini disebabkan wanita hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan anaknya dianggap sebagai orang yang tercakup dalam ayat ini. Pendapat ini adalah termasuk pendapat yang dipilih Syekh Salim dan Syekh Ali Hasan Hafizahullah. Demikian pembahasan tentang qada dan fidyah yang dapat kami bawakan. Semoga dapat menjadi landasan bagi kita untuk beramal. Adapun ketika ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka ketika saudari kita menjalankan salah satu pendapat ulama tersebut dan berbeda dengan pendapat yang kita pilih, kita tidak berhak memaksakan atau menganggap saudari kita tersebut melakukan suatu kesalahan. Semoga Allah memberikan kesabaran dan kekuatan bagi para ibu untuk tetap melaksanakan puasa ataupun ketika membayar puasa dan membayar fidyah tersebut di hari-hari lain sambil merawat para buah hati tercinta. Bagi Anda yang ingin mengetahui doa-doa dan amalan-amalan lainnya, silakan kunjungi website kami di www.ilmudesigma.com atau hubungi kami melalui WA, SMS atau telepon di 085 866 866 669. Untuk mendapatkan video doa-doa yang lainnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.